Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Senang sekali malam ini kembali jumpa dengan Bang Sahal. Ya, seperti janji saya kepada teman-teman semua pada video yang lalu, tentunya video tentang was-was juga bersama Bang Sahal. Kalau tidak salah judulnya kupas tuntas masalah was-was ya. Nah, jadi video konten kali ini kita mungkin akan menjawab beberapa pertanyaan saja. Boleh pertanyaan aja Ya, biar lebih gampang kita jawabnya. Ya, pertanyaan yang sangat mendasar tentunya. Yang paling banyak ditanyakan. Ya, kenapa sangat mendasar? Karena pertanyaan ini sangat penting sekali dan banyak sekali dialami oleh teman-teman semua. Jadi di sini saya sudah men-screenshot ada dua pertanyaan dari teman-teman, baik itu di channel saya sendiri maupun di channel beliau, dan saya kira tidak ada bedanya. Yang penting ini bermanfaat dan pertanyaannya terjawab, itu yang kita inginkan. Ya, kita langsung saja ke pertanyaannya, Mas Hal ya. Ini ada dari tekad hijrah. Ini dari tekad hijrah ini ada apa? Yang pertama dia ada juga pertanyaannya di channel saya sendiri dan di channel beliau. Jadi akan kita jawab di sini buat tekad hijrah ya. Mudah-mudahan terjawab. Assalamualaikum Ustadz. 1. Saya punya was-was saat mandi wajib. Jadi saya was-was saat mengambil air dengan gayung di kulah. Saat mengangkat air dengan gayung dari kulah, saya selalu was-was karena saya mengangkat air dengan gayung itu. Air yang di tangan turun dan masuk ke dalam gayung, yang membuat air jadi mustakmal sehingga tidak bisa dipakai untuk mandi wajib. Ini pertanyaannya ada beberapa masalah, kalau tidak salah dari tekad hijrah ini ada dua pertanyaan. Apakah mau dijawab satu ini dulu apa langsung saja sekalian dua? Sama itu pertanyaannya. Sama. Coba diteruskan aja. Oke. Nomor 2, karena was-was sebab mengambil air tadi, saya selalu membersihkan atau mensucikan cakap kemaluan dengan air yang mengalir seperti air yang langsung dari keran. Oke, karena saya takut jika mengambil air dengan gayung, saya takut seperti tadi yang saya ceritakan. Takut air jadi mustakmal, demikian Ustadz. Oh ya, sama pertanyaannya. Tolong saya Ustadz dengan ilmu dan motivasinya agar saya terlepas dari penyakit was-was ini. Terima kasih banyak. Jazakallahu khair. Oke, silakan dijawab Mas Sahal. Oke, ini berhubungan dengan air mustakmal ini Bang Khalisah. Jadi mustakmal itu kita definisikan dulu ya. Yang dinamakan dengan mustakmal adalah air bekas dari mensucikan anggota yang wajib. Kalau wudhu misalnya bekas mensucikan muka, tangan, rambut dan kaki. Adapun bekas kita dari mandi janabah, mandi junub. Nah, itu air yang terpisah daripada anggota yang wajib itulah yang dinamakan dengan air mustakmal. Karena arti mustakmal itu asal katanya istakmalah, air yang sudah dipakai. Status airnya seperti apa? Nah, jadi air mustakmal ini dia statusnya tahir mutahirun. Dia bisa dia suci tapi tidak bisa menyucikan. Kalau untuk kita minum, untuk buat kopi misalnya, buat masak, buat mandi biasa itu bisa. Cuman untuk menyucikan anggota wajib yang lain, untuk kita pakai untuk berwudu, kita pakai untuk mandi wajib, kita pakai untuk mensucikan najis, itu tidak bisa. Kalau percikannya misalnya kita ambil air satu gayung, kemudian ada air yang menetes, air mustakmal yang menetes, itu kita lihat dulu sebanyak apa air itu. Kalau air mustakmal itu banyak sehingga ketika jatuh ke dalam gayung itu bisa merubah status air yang dalam gayung itu. Sedangkan kalau percikannya cuma sedikit, setetes dua tetes ataupun sedikit, yang dimana ketika bercampur itu tidak bisa merubah air yang ada dalam gayung tersebut, itu tidak apa-apa. Ini sebagai contoh biar dekat paham ya. Misalnya ada air satu gayung. Ya. Kemudian ini kita tamsilkan sebagai air mustakmal. Yang sudah kita tampung. Air bekas wudhu. Air bekas wudhu misalnya. Nah, apabila air ini kita tuang ke dalam gayung tersebut, apakah air ini bisa merubah air yang ada dalam gayung? Nah, kalau misalkan bisa merubah, ini bisa menjadi mustakmal. Kalau tidak, airnya cuma sedikit, katakanlah segini,
Cuman segini, sangat sedikit. Kita tuang ke dalam gayung, itu air dalam gayung tetap statusnya sebagai air mutlak. Dan ini sedikit saya potong. Air mustamal tadi kan air bekas wudhu ya, ataupun bekas mandi junub ya, kalau nggak salah. Jadi hukumnya bisa digunakan kalau misalnya bukan untuk mensucikan kembali, tetapi untuk minum, untuk dikonsumsi istilahnya kan. Ya, untuk keperluan lain selain daripada bersuci masih bisa. Nah, ya, jadi pertanyaannya, apakah air ini hukumnya akan tetap sama kalau kita di tempat banyak air? Apakah ini cuma hukum berlaku di tempat yang kekurangan air saja misalnya? Kalau masalah air mustakmal ini, kalau kita berpegang kepada pendapat ada air mustakmal itu tidak memandang kepada tempat. Ya. Baik tempat itu minim air ataupun banyak air, tetap ada mustakmalnya. Namun ada juga di kalangan para ulama mereka meniadakan hukum air mustakmal ini dengan menyebutkan banyak dalil. Berarti hukum air mustakmal ini perbedaan pendapat ulama bukan pada tempatnya, bukan, tetapi pada ada dan tiada. Pada ada dan tiada air mustakmal. Okay. Jadi air percikan ataupun air yang sedikit yang mengalir daripada anggota yang wajib jatuh ke dalam wadah tersebut itu tidak bisa membuat mustakmal. Nah, itulah. Padahal ini masalahnya karena kita minim ilmu. Disitulah timbul was-wasnya. Kita nggak tahu sebanyak mana kadar air yang bisa memustakmalkan air mutlak. Nah, itu kembali lagi kepada ilmu. Kita makanya kalau belajar itu jangan setengah-setengah kalau kata Ustaz saya. Kalau kita belajar setengah-setengah, akhirnya kita lebih condong kepada mengikuti prasangka, guys. Kita tahunya air mustakmal itu kalau bercampur dengan air mutlak bisa memustakmalkan, sementara kadarnya seberapa banyak yang bisa memustakmalkan kita nggak tahu. Oke. Seperti itu. Jadi masalah mustakmal ini memang ada yang ulama yang mengatakan ada ulama yang mengatakan tidak ada. Jadi ini sudah selesai pertanyaan dari tekad hijrah. Ya. Mudah-mudahan terjawab. Ya, kita berharap bisa sembuh lah. Jadi ini bahasa Aceh nih. Yang nomor 2 aja itu dijawab. Nomor aja. Ini pertanyaan dari teman kita Bang Khatami Jambi. Dah Jambe deh. Ini nomor 2 langsung poinnya. Beliau ini terima kasih buat Bang Khatami ya. Beliau sudah banyak membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman di komentar di video sebelumnya, sudah banyak beliau jawab. Nah, beliau ingin kita menjawab pertanyaan yang paling sering ditanyakan kata beliau. Apa pertanyaannya, Bang Galis? Ya, terima kasih kepada Bang Khatami. Tapi bukan Bang Khatami di film horor. Khatami. Nomor 2 nomor 2 ya. Bagaimana najis yang menyebar selama was-was? Gara-gara handa ojo tindakan atau minim ilmu. Artinya gara-gara tidak tahu mau ngambil tindakan apa dan juga minim ilmu ya. Rata-rata pertanyaan berhubungan sama 2 poin itu. Ya, ini maksudnya gimana? Bisa dijelaskan Mas? Saya khawatir apakah keringat yang ada di pori-pori jari tangan saya ini bisa membawa najis atau tidak. Sehingga saya ngetes berkali-kali, saya tempelkan itu tangan ke cermin. Jadi najis yang sudah terlanjur berpindah selama was-was itu selama itu bagaimana?